rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Pencuri ikan dari Malaysia dengan mudah ditumpas oleh TNI Angkatan Laut ketika macam-macam di wilayah perbatasan Indonesia. Keunggulan teknologi dan strategi membuat Indonesia semakin dominan di perairan. Sementara itu, Parlemen Malaysia sibuk membahas anggaran pertahanan yang minim. Jadi jumlah bajet 21 bilion ini sebenarnya hanyalah sekitar 5% saja daripada keseluruhan bajet negara. Ianya sangat rendah kalau kita tengok dengan bajet negara serantau kita di ASEAN. Banyak anggota yang kecewa karena militer Malaysia dianggap paling lemah di Asia Tenggara. Jika ditanya, negara manakah yang akan membantu Malaysia jika Malaysia berperang? Inilah jawaban salah satu netizen Malaysia. Tak ada. Percayalah cakap aku. Tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Itu pun dalam skala yang kecil dengan perlengkapan senjata yang tidak cukup. Turki atau negara Arab mungkin akan bantu, tapi bantuan mereka adalah dengan menjual senjata mereka dengan harga yang lebih murah. Tapi nak hantar tentera mereka berperang untuk kita, benda tu tak akan berlaku. Kerana mereka juga ada hubungan diplomatik dengan negara yang kita sedang berperang itu. Indonesia kini menjadi kekuatan terbesar di kawasan. Ketimpangan ini membuat rakyat Malaysia khawatir, apalagi Indonesia terus memperkuat armadanya. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara, kita berada di tempat yang paling bawah, jauh ke hadapan. Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Kejaksaan Negeri Kota Langsa, Provinsi Aceh, memusnahkan barang bukti 3 kapal nelayan asing yang terjerat kasus illegal fishing. 3 kapal nelayan asing berbendera Malaysia ini sebelumnya ditangkap petugas Polair Baharkam Mabes Polri dan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan ditenggelamkan 10 mil di perairan Selat Malaka. Kapal asing tersebut ditangkap karena terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Aksi kejar-kejaran antara kapal pengawas Hiu 03 dengan kapal berbendera Malaysia ini terjadi di Selat Malaka, Kepulauan Riau. Kapal asing ini ditangkap karena kedapatan menangkap ikan secara ilegal. Selain tidak memiliki izin, kapal juga menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring atau troll yang terlarang. Setelah diberhentikan, kapal membawa 5 orang termasuk nahkoda berkebangsaan Myanmar. Kapal tersebut tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama, dengan identitas yang sama. Namun dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dilakukan dipakai kapalnya lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Jadi ini adalah kecenderungan nama-nama kapal yang sudah kita lakukan penangkapan, kita musnahkan, dipakai lagi oleh negara tersebut. Ini terkait pemalsuan dokumen, Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung berkoordinasi dengan pihak Jabatan Perikanan Malaysia. Saat ini kapal PKFB 1269 bersandar di dermaga pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sedangkan pelaku penangkapan ikan ilegal akan dijerat Undang-Undang Perikanan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan saat menghentikan pelarian kapal penangkap ikan berbendera Malaysia. Dua kapal tersebut terpergok sedang melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka yang masuk dalam wilayah Indonesia. Dijen PSDKP, yaitu kapal pengawas Hiu 01 di bawah kendali pangkalan PSDKP Belawan, berhasil melaksanakan pengejaran, penghentian, dan penangkapan terhadap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia. Kedudukan kita sebenarnya nombor 42 dunia, tapi kedudukan kita di ASEAN adalah tempat ke-7. Tempat ke-7 selepas yang pertama Indonesia, yang kedua Vietnam, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, yang kelima Filipina, dan yang keenam Myanmar. Dan kita tempat yang ke-7 dari segi kekuatan ketenteraan. Benda ni
bagi saya adalah satu yang tidak patut berlaku, kerana sepatutnya perbelanjaan bajet kita ni walaupun dari dulu memang 5%, tapi kita harus tengok juga perbelanjaan serantau macam mana negara-negara jiran kita harus seiring sebenarnya dengan perbelanjaan negara serantau. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang kekuatan militer Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sampai jumpa di video berikutnya.